Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Saya Madi Sekudan Karang kembali hadir dalam dialog Harmoni Bali pada sore hari ini. Ya pemirsa, setiap orang tua menginginkan kelahiran buah hatinya yang lucu, kemudian yang bisa dikatakan akan memberikan masa depan yang cerah bagi mereka. Tetapi bagaimana bila pasangan atau suami istri melahirkan seorang anak tetapi memiliki permasalahan dengan kesehatan sang buah hati? Nah, ini yang akan kita bahas. Salah satunya adalah bagaimana hidrosefalus kongenital. Nah, ini mungkin angkanya juga belum begitu pasti di Bali, tetapi nanti kita akan membahasnya apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan hidrosefalus kongenital dan apa penyebab serta gejala yang harus diwaspadai setiap orang tua yang akan melahirkan seorang bayi. Baik, untuk membahas topik kita yaitu hidrosefalus kongenital, kita sudah menghadirkan dua narasumber yang akan kita ajak berbincang mengenai topik kita. Langsung saja saya sapa, ada Dr. Dewi Sutriani Mahalini, spesialis anak atau ahli neurologi anak Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Om Swastiastu, Dr. Sutriani. Om Swastiastu. Penavigator Niki. Becik-becik. Sehat ya dok ya, salam sehat dulu deh dok. Ya, salam sehat untuk seluruh pemirsa Bali TV ya. Yang penting saat ini kita sehat ya. Betul sekali dokter. Terima kasih dokter. Nanti kita akan membahas tentang, nah ini dia hidrosefalus kongenital atau bawaan begitu ya dok ya. Baik, terima kasih sekali lagi, dan yang pastinya hari ini atau sore hari ini pun sudah hadir Dr. Dewo Putu Wisnu Wardana, spesialis bedah syaraf, konsultan ahli bedah syaraf Fakultas Kedokteran Universitas Udayana atau Dr. Wisnu. Om Swastiastu Dr. Wisnu. Apa kabarnya dok? Baik Pak. Selalu sehat ya? Baik, terima kasih juga kehadirannya di studio pada sore hari ini. Baik, dokter, saya ke Dr. Sutriani dulu dok. Ini kita membahas tentang hidrosefalus kongenital. Berarti ini bawaan bagi bayi, itu bisa dikatakan demikian ya dok ya? Kenapa sih dok hari ini kita sore hari ini kita akan membahas hidrosefalus kongenital ini sendiri? Apakah ini angkanya cukup tinggi juga kah di Bali dok, sehingga kita harus membahasnya pada sore hari ini dok? Alasannya? Ya, begini Pak Karang ya. Hari ini kita akan berbicara tentang hidrosefalus kongenital. Itu secara umum ya, di seluruh dunia itu insidennya lumayan tinggi ya, sekitar 0,5 sampai 1,8 per 1000 penduduk ya, per 1000 kelahiran maksud saya ya, itu bisa terjadi hidrosefalus. Jadi kalau dipikir-pikir cukup tinggi juga kasusnya. Ya. Jadi itu perlu dibahas hari ini karena sesungguhnya walaupun anak lahir dengan hidrosefalus itu kalau ditangani dengan segera, artinya lebih dini ditangani, maka untuk pertumbuhan dan perkembangannya mungkin dapat ditingkatkan. Jadi bisa mencapai normal, makin awal makin bagus. Jadi diperkirakan sekitar 5-8% bisa mencapai perkembangan normal. Jadi bisa dikatakan ini juga salah satu edukasi kepada masyarakat ya dok ya, untuk mewaspadai, untuk lebih aware lagi terhadap agar tidak terjadi yang namanya hidrosefalus kongenital. Nah, ini mungkin juga masyarakat belum begitu paham sebenarnya apa yang dimaksud dengan hidrosefalus kongenital ini sendiri dok. Ya, hidrosefalus itu sendiri ya, itu adalah suatu kondisi di mana ada penumpukan cairan yang berlebihan di dalam rongga otak, atau kita kalau dalam bahasa medis disebut dengan ventricle otak. Jadi ada rongga-rongga di dalam otak yang berisi cairan otak, di mana sebetulnya normal ada cairan itu, tetapi pada hidrosefalus terjadi penumpukan yang berlebihan, sehingga hal itu bisa menyebabkan peningkatan tekanan di dalam kepala, sehingga sel-sel otak akan menjadi rusak dan sehingga otomatis fungsinya akan terganggu. Itu adalah hidrosefalus. Tetapi kalau hidrosefalus kongenital itu adalah suatu kondisi hidrosefalus yang terjadi atau dibawa sejak lahir atau sejak dalam kandungan. Berarti sejak dalam kandungan sudah membawa apa ya, bisa dikatakan membawa masalah walaupun tidak terlihat ketika lahir, tapi mungkin sudah terjadi pada saat sejak dalam kandungan. Bisa juga terjadi setelah lahir. Nah, itu dinamakan dengan hidrosefalus yang didapat. Bahkan orang tua sang bayi pun bisa mengetahui sejak bayi dalam kandungan, dok?
Bisa, kalau orang tua yang dalam keadaan hamil, ibu hamil, datang ke dokter kandungan, kemudian dilakukan USG, kemudian diukur lingkar kepala bayi dalam kandungan diperkirakan melebihi dari normal usianya sesuai dengan usia kandungannya, maka bisa diketahui bahwa bayi di dalam kandungan itu mengalami hidrosefalus, bisa diduga sejak dalam kandungan. Oke, baik. Ya. Nah, ini bayi yang masih dalam rahim sang ibu, kemudian itu akan berbedakah lingkar kepalanya atau ukuran lingkar kepalanya ketika sudah lahir nantinya? Berbeda dong? Lingkar kepala itu akan berkembang sesuai dengan umur. Ya, jadi kalau di dalam kandungan sesuai dengan umur kehamilannya akan ada tabel seberapa harusnya lingkar kepalanya. Nah, kalau melebihi dari normal yang dalam sesuai dengan umurnya diperkirakan bisa kepalanya besar. Tentu saja itu harus dimonitoring. Tetapi ketika sudah lahir tentu saja berbeda lingkar kepalanya karena berkembang sesuai dengan umurnya. Oke, baik. Ya. Dr. Sutriani dan Dr. Wisnu, kita rehat sejenak ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana harus mewaspadai hidrosefalus kongenital ini sendiri. Pemirsa, di sesi berikutnya kita masih berbincang-bincang mengenai bagaimana hidrosefalus kongenital, dan yang pastinya nanti kami juga akan mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silahkan Anda bisa menghubungi kami di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Baik, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Dialog Harmoni Bali. Masih bersama Dr. Dewa Putu Wisnuwardana, beliau dari ahli bedah saraf Fakultas Kedokteran UNUD, dan ada Dr. Dewi Sutriani Mahalini, spesialis anak, ahli neurologi anak Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Silakan nanti Anda bisa berpartisipasi di sini, bertanya lebih banyak lagi tentang topik kita atau seputaran topik yang ada hubungannya dengan topik kita. Nanti para dokter, ada Dr. Wisnu dan Dr. Sutriani akan memberikan solusi yang terbaik bagi Anda di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Baik, saya ke Dr. Sutriani dulu. Ladies first ya, Dok ya. Dr. Sutriani, kalau kita berbicara tentang bayi yang baru lahir ini normalnya berapa sih, Dok, lingkar kepalanya yang harus dimiliki oleh seorang bayi kebanyakan, Dok? Ya. Kalau bayi baru lahir, ini saya berbicara soal bayi yang lahir cukup bulan ya. Cukup bulan, ya, berarti 9 bulan udah lahir, seperti itu kah, Dok? Ya, sudah 9 sampai 10 bulan, jadi 40 minggu. Pada usia bayi yang lahir cukup bulan, itu lingkar kepalanya selalu diukur sebetulnya setiap kelahiran ya, setiap lahir bayi diukur. Itu kalau yang normal antara 33 sampai 38 cm. Kalau melebihi dari itu, ya harus kita sudah waspada, harus dimonitor. Kemudian monitor untuk usia di bawah 1 tahun itu adalah setiap bulan harus diukur lingkar kepalanya, sehingga kita tahu kalau terjadi penyimpangan, apakah dia lebih besar atau lebih kecil dari normal. Ya. Baik. Itu yang bayi yang lahir dengan yang normal, seperti itu, kelahiran yang normal. Ya. Kalau kan saya pernah mendengar ada kecepatan lahirnya, kelamaan lahirnya, seperti itu juga harus diwaspadai oleh para orang tua, Dok. Itu ada grafik ya. Kalau grafik normal lingkar kepala itu namanya kurva Neelhaus yang dipakai untuk membandingkan antara lingkar kepala anak tersebut dengan yang normal, itu ada kurvanya. Tapi kalau bayi yang lahir prematur ada juga kurvanya. Jadi tentu saja kalau bayinya lahir prematur lebih kecil dari itu bisa masih dianggap normal. Tapi kalau lebih besar dari 33 sepertinya sih juga harus waspada, karena kan umurnya lebih kecil. Kalau lingkarnya lebih besar kan tentu saja itu harus diwaspadai. Udah lampu kuning ya, bisa dikatakan bagi orang tua ya. Dok, ini apakah seluruh bayi yang lahir dengan ukuran kepala yang besar ini pasti akan mengalami hidrosefalus, Dok? Nah, seperti tadi saya sampaikan ya Pak Karang ya, kalau yang namanya hidrosefalus itu besarnya karena ada penumpukan cairan di dalam otak. Tetapi kalau tidak ada penumpukan cairan, memang massa otaknya yang besar, itu
bukan hidrosefalus. Nah, ada istilah yang lain yang disebut dengan makrosefali. Itu hanya lingkar kepalanya aja yang melebihi dari normal, tetapi bukan disebabkan oleh karena adanya cairan yang menumpuk. Jadi tidak selalu yang kepalanya besar merupakan hidrosefalus, tetapi ada juga yang megaensefali namanya, kepalanya yang gede, ya volume otaknya atau massa otaknya yang besar. Itu sih sebetulnya tidak terlalu masalah asalkan tidak terlalu ekstrim ya. Dan bisa juga itu merupakan suatu variasi normal yang kadang-kadang orang menyatakan sebagai kepalanya besar gitu ya. Seperti itu tidak selalu hidrosefalus. Hidrosefalus disebabkan oleh cairan yang menumpuk. Jadi harus melalui pemeriksaan lebih lanjut lagi. Ya. Seperti itu, Dok. Ya. Oke, baik. Kenapa seorang bayi bisa mengalami hidrosefalus ini sendiri, Dok? Apa penyebab? Memang untuk mengidentifikasi apa sebetulnya yang terjadi mungkin tidak selalu mudah ya, tidak selalu mudah walaupun bisa ya. Untuk lingkar kepala yang besar yang disebabkan oleh hidrosefalus itu bisa terjadi oleh beberapa sebab. Yang paling sering itu adalah karena terjadi gangguan pada saat kehamilan trimester pertama, di mana terjadi pembentukan organ-organ tubuh. Kalau terjadi gangguan, misalnya karena ada minum alkohol terganggu, nutrisi yang kurang, ya ibunya pada saat hamil nutrisinya kurang, atau karena ada infeksi pada saat trimester pertama kehamilan, atau minum obat-obatan yang bisa mempengaruhi perkembangan janin. Itu bisa menyebabkan kelainan bawaan, dan salah satunya adalah kelainan hidrosefalus kongenital ini. Jadi itu yang mungkin sering terjadi. Bisa juga karena memang bawaan kelainan genetik. Ya, itu juga bisa menyebabkan hidrosefalus kongenital seperti itu. Genetik juga berpengaruh di sini, Genetik Dok. juga berpengaruh. Kemudian pada saat proses perkembangan terbentuknya otak itu pada trimester pertama kehamilan, kalau terganggu itu bisa menimbulkan kelainan, dan salah satunya adalah hidrosefalus kongenital. Jadi gangguan kan bisa macam-macam, bisa karena obat, bisa karena alkohol, bisa karena infeksi, atau misalnya ada yang lain-lain. Baik, ya, baik. Itu pentingnya berarti deteksi dini bagi para ibu yang lagi hamil, seperti itu. Pemeriksaan kehamilan itu harus tetap dilaksanakan, seperti itu, Dok? Ya, betul sekali. Jadi kalau seorang ibu hamil itu memang harus menjaga dirinya ya, nutrisi harus cukup, harus melakukan pemeriksaan rutin, dan jangan lupa harus melakukan juga imunisasi, ya, imunisasi pada saat kehamilan. Tetapi yang berhubungan dengan infeksi yang bisa menyebabkan hidrosefalus ini, imunisasinya bukan pada saat hamil, tetapi pada waktu anak-anak. Jadi diutamakan anak perempuan itu perlu mendapatkan imunisasi untuk mencegah infeksi-infeksi akibat infeksi yang bisa menimbulkan kelainan bawaan. Itu adalah imunisasi MMR. Baik. Berarti itu sebelumnya. Tapi pada saat hamil imunisasi DPT seperti itu. Berarti hidrosefalus ini bisa dicegah, Dok? Pada bayi? Pada bayi, ya bisa dicegah dengan cara yang tadi itu, dengan cara memperhatikan nutrisi, tidak mengkonsumsi obat-obatan, meminum vitamin yang penting untuk mencegah untuk mencegah kelainan bawaan seperti asam folat pada saat hamil. Jadi itu bisa mencegah kelainan bawaan, bukan hanya hidrosefalus. Baik, melakukan kontrol secara rutin. Nah, itu harus dilakukan pada saat kehamilan untuk mencegah. Berarti hidrosefalus pun bisa dicegah dengan cara seperti yang dokter sampaikan tadi ya, Dok ya. Kecuali yang genetik ya. Kalau yang genetik tidak bisa dihindarkan. Ya, yang bisa hanya di screening. Untuk saat ini memang bisa mungkin dengan pemeriksaan pada saat hamil itu dilakukan screening istilahnya. Baik. Itu saja. Itu yang bisa dilakukan ya, Dok ya, untuk cara mencegah terjadinya kelainan hidrosefalus kongenital ini sendiri ya, Dok ya. Dr. Wisnu, di awal saya sempat mengatakan bahwa setiap pasangan, setiap suami istri atau orang tua menginginkan kelahiran bayinya yang sehat, normal seperti itu. Tetapi kadang-kala apa yang diinginkan tidak sesuai dengan harapan mereka. Nah, ini kalau seseorang atau pasangan yang memiliki bayi yang mengalami hidrosefalus kongenital ini sendiri, berarti ada penanganan medis yang harus dilakukan. Sejak kapan penanganan medis itu dilakukan, Dok? Ya, begitu seseorang orang tua mendapati anaknya ada kecurigaan hidrosefalus, nah pertama yang harus dilakukan adalah mencari konsultasi terdekat. Ya.
Sekarang ini sudah banyak sekali fasilitas untuk itu. Berarti kecurigaan orang tua itu bisa dilakukan dengan cara ketika melakukan kontrol seperti yang Dr. Supriyani sampaikan tadi. Screening, begitu lingkar kepalanya melewati, terlalu melewati dari kurva normal. Kemudian apabila anaknya semakin rewel atau muntah-muntah tapi tidak bisa dijelaskan kenapa, atau ubun-ubunnya tegang terus. Nah, kemudian apalagi sampai matanya melihat ke bawah atau pembuluh darahnya terlihat di permukaan, maka seyogianya harus mendapatkan konsultasi, sehingga mendapatkan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang apabila ubun-ubunnya masih cukup lebar, usia 6 bulan lah paling tidak, itu USG masih cukup. Terutama melihat ketebalan otak dan apakah ada pelebaran di yang tadi sistem ventricle itu. Nah, apakah cairannya menumpuk? Cairan otak kan diproduksi terus, tapi begitu mencapai ukuran yang penyerapannya kurang atau ada sumbatan, maka yang terjadi adalah kepala akan melebar. Nah, maka perlu dilakukan CT scan nantinya, CT scan kepala setidaknya untuk mendapatkan gambaran apakah terjadi hidrosefalus atau tidak. Itu bagi bayi yang usianya di bawah 6 bulan, seperti itu kah, Dok? Kalau CT scan kapanpun. Kapanpun bisa. Setelah itu baru bisa mendapatkan opsi. Opsi kita beri pilihan pada keluarga. Apabila sudah jelas terdapatkan tanda-tanda hidrosefalus dan dibuktikan dengan pemeriksaan penunjang, maka yang kita lakukan adalah diversi istilahnya. Jadi kalau misalnya ada penumpukan akibat penyumbatan atau ada produksi cairan yang berlebih, maka kita alihkan cairan itu. Nah, alihkan cairan itu bisa di dalam otak dengan cara endoskopi, atau bisa keluar otak. Jadi cairannya dibawa ke rongga yang lain, misalnya di abdomen. Nah, dinamakan istilahnya VP-SUN, insersi ventriculoperitoneal SUN. Jadi dibawa cairan yang berlebih itu ke rongga abdomen. Atau misalnya tidak, abdomennya bermasalah, ada masalah di perutnya, ada infeksi, ya kita bisa alihkan ke rongga yang lain, misalnya di atrium jantung, jadi ventriculoarterial SUN, atau ada lumboperitoneal SUN. Ada banyak cara untuk mengalihkan kelebihan produksi cairan otak ini, sehingga diharapkan tujuannya apa kan? Tujuannya adalah supaya perkembangan otaknya bisa dikejar, sehingga bisa mendapatkan luaran atau hasil anak yang diharapkan orang tua, yaitu yang inteligensinya baik, atau misalnya apalagi kejang, menghilangkan kejangnya. Dan lingkar kepalanya yang tadinya progresif meningkat, diharapkan tidak lagi membesar progresif. Baik. Itu opsi penanganan hidrosefalus, apakah jalan satu-satunya adalah dengan operasi seperti yang dokter sampaikan tadi, Dok? Sebagian besar iya. Nah, sekarang kita lihat sebetulnya dari, makanya tadi Dr. Supriyani betul sekali, deteksi dini paling penting. Ketika ketebalan otak itu masih cukup, dikatakan 1 cm lebih, kemudian masih terutama di bawah usia, kalau bisa ya di bawah usia setahun, apalagi, tapi dibilang paling lambat 3 tahun, setidaknya sebelum 3 tahun harus sudah ada intervensi terhadap hidrosefalus itu. Karena kalau tidak, nah maka pertumbuhan otak tidak akan mencapai yang kita inginkan. Kan itu sebetulnya. Jadi dengan dan ini adalah kasus yang bedah terutama. Jadi dengan kita diversi, maka ada harapan fungsi otaknya akan membaik. Gitu. Jadi sebelum usia 3 tahun itu opsi penanganan harus segera dilakukan. Secepatnya sebetulnya. Secepatnya. Dengan jalan seperti yang Dr. Wisnu sampaikan tadi, itu jalan satu-satunya kah, Dok? Betul. Betul. Tapi misalnya kalau kasus yang terlalu berat, misalnya hidrancepali, istilahnya nanti cairan menumpuk dari awal, sudah tidak ada pertumbuhan sel otak, maka tindakan ini seperti bersifat paliatif, hanya mengurangi cairan saja, namun tidak berdampak signifikan pada inteligensi, terutama istilahnya IQ dan seterusnya. Oke, berarti ada dampak yang akan dialami oleh bayi di kemudian hari bila mengalami hidrosefalus ini, Dok? Apalagi keterlambatan. Iya. Seperti apa dampak yang akan dialami oleh bayi tersebut, Dok, nantinya? Ya, karena berkaitan dengan fungsi otak, otak besar, sehingga yang pertama itu adalah yang paling sering adalah kognitif ya, artinya IQ, kepintaran dia. Itu kan yang kita, setiap orang tua kan ingin anaknya supaya cerdas, supaya bisa mengikuti pelajaran. Nah, itu nanti itu akan menjadi sulit sekali. Semakin lama ini ditunda, maka peluang untuk mendapatkan IQ yang tinggi itu semakin rendah. Kemudian apalagi sudah ada gejala yang tekanan intrakranial tinggi tadi, misalnya yang paling parah itu kejang. Nah, semakin sering anak itu kejang, maka akan semakin
semakin banyak sel otak yang rusak, mengakibatkan apapun yang kita lakukan mendapatkan hasil yang kadang-kadang gitu ya, tidak maksimal untuk orang tua, tapi masih bisa dibantu dengan monitoring tumbuh kembang yang ketat, ya, dengan nutrisi yang baik setelah itu. Oke, baik, Dok. Setelah melakukan penanganan medis, kemudian bayi yang mengalami hidrosefalus kongenital ini sendiri, apakah dapat hidup normal nantinya atau tumbuh kembang yang normal nantinya, Dok? Menurut pengalaman, kalau dengar angka 5-8% yang hidrosefalus berat yang sudah ditangani, yang telah ditangani adekuat, cukup istilahnya dengan operasi sudah, dengan terapi-terapi yang untuk mengejar tumbuh kembangnya sudah bagus, maka dikatakan bisa normal. Tapi itu akan menjadi angka yang lebih kecil lagi apabila terlambat. Berarti harus secepatnya mendapatkan penanganan, lebih cepat mendapatkan penanganan, kemudian prosentase untuk dapat tumbuh kembangnya dengan normal itu semakin lebih besar, seperti itu. Urgent istilahnya. Oke, baik. Dr. Wisnu, Dr. Sutriani, kita rehat kembali, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini. Pemirsa jangan kemana-mana, di sesi berikutnya silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, lain kembali kami buka di 0361-894-8400 dan juga di 0361-894-8401. Masih dengan topik kita yaitu hidrosefalus kongenital bersama Dr. Dewa Putu Wisnuwardana. Beliau dari ahli badah syaraf Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, dan ada Dr. Dewi Sutriani Mahalini, spesialis anak, ahli neurologi anak Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Kami akan kembali sesaat lagi. Baik, kita masih dalam dialog bersama Dr. Dewa Putu Wisnuwardana dan juga ada Dr. Dewi Sutriani Mahalini. Bagaimana hidrosefalus kongenital masih menjadi topik kita di sore hari ini. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0361-894-8400 dan juga di 0361-894-8401. Satu tentunya, silakan Anda yang mungkin mempunyai permasalahan ataupun mungkin ingin bertanya, masih ada hubungannya dengan topik kita pada sore hari ini. Nah, ini Dr. Wisnu dan Dr. Sutriani juga akan memberikan solusi yang terbaik bagi Anda tentunya. Saya ke Dr. Wisnu lagi deh, Dok. Dok, ini kalau kita berbicara tentang operasi, ini mitos di masyarakat kalau ngebayangin operasi, apalagi operasi hidrosefalus ya, Dok ya. Itu agak merinding juga ya, menakutkan seperti itu. Ini sebenarnya apakah seluruh bayi yang mengalami hidrosefalus kongenital ini harus dilakukan operasi, Dok? Dan operasinya seperti apa nantinya, Dok? Terima kasih. Jadi kasus hidrosefalus kongenital adalah termasuk kasus bedah. Jadi memang ketika cairan menumpuk di otak, kemudian membuat penekanan yang tinggi, dan itu sudah dialami sejak dari bawaan, dari lahir, maka satu-satunya cara untuk harapan pada bayi untuk mencapai tumbuh kembang yang baik adalah dengan mengalirkan cairan itu ke tempat yang semestinya. Artinya cairan otak diproduksi terus, tapi dia terperangkap di ventricle istilahnya, cara medisnya. Maka yang kita lakukan adalah seperti tadi, membuat pintasan di otak dengan cara jalan pintas, shortcut, dengan cara endoskopi. Jadi tanpa alat sama sekali, hanya melubangi satu titik di ventricle dan membuat alirannya kembali normal, atau dengan cara membuat shunting, artinya dari intrakranial kita masukkan ke rongga-rongga lain di mana penyerapan cairan otak itu bisa dilakukan. Yang paling sering kita lakukan di rongga intraabdomen. Jadi di rongga bukan di perut atau di lambung, tapi di mana rongga itu berisi lambung, usus dan sekitarnya membasahi abdomen itu, sehingga diharapkan cairan otak yang berlebih akan dialirkan ke rongga tersebut dan diserap nantinya. Itu membuat peluang untuk anak ini mengalami otaknya tidak tinggi lagi tekanannya, sehingga kesimpulannya ketebalan dari otak ini akan semakin membesar ya, artinya dia tadinya tipis semakin tebal dan berkorelasi, berhubungan dengan nanti tumbuh kembangnya yang bisa baik ke depannya. Berarti tidak seserem di mitos di masyarakat tentang operasi hidrosefalus kongenital ini sendiri ya, Dok ya? Tidak hanya satu lubang, kemudian masukkan, kalau misalnya shunting dengan alat berupa selang 2,5 mm lebarnya, kecil sekali di bawah kulit,
Ya, orang masang implan kan besar-besar silikon, ini hanya selang di bawah, di balik kulit semua, tidak terlihat. Ketika rambut tumbuh tidak terlihat. Nah, kemudian nanti di bawah kulit diteruskan sampai ke rongga abdomen. Jadi selang itu akan diharapkan permanen. Baik. Kecuali anak itu mudah-mudahan tidak terjadi infeksi atau selangnya buntu atau misalnya ada masalah lain ya di otaknya. Selama tidak ada masalah tadi itu infeksi atau ada malfungsi selangnya buntu, maka selang itu akan permanen. Namun perlu diperhatikan, sekarang orang kan tambah tinggi-tinggi. Nah, semakin tinggi, maka kalau misalnya si anak bayi tadinya panjangnya sekian senti, sekarang sudah tinggi sekali, sering sekali selang itu kurang panjangnya. Nah, jadi pada suatu saat dalam hidupnya dia akan mengalami revisisan nantinya. Jadi ditambahkan panjangnya ketika masih diperlukan. Nah, kalau memang gejalanya muncul hidrus palusnya usia remaja, maka anak itu akan mengalami revisisan untuk memanjangkan selang itu. Baik. Tadi Dr. Wisnu mengatakan ini jalan mungkin jalan yang harus dilakukan adalah operasi ini sendiri. Kemudian lebih cepat penanganannya lebih baik seperti itu, Dok. Kapan waktu terbaik untuk melakukan operasi terhadap bayi yang mengalami hidrosefalus kongenital ini sendiri, Dok? Yang kami lakukan, yang paling cepat ya hitungan hari. Hitungan hari? Ya, begitu kita mendapatkan lingkar kepala secara progresif meningkat, kemudian kita mendapatkan ubun-ubunnya cembung, apalagi anak itu kejang, apalagi, maka tidak bisa menunggu. Ya, kita lakukan deteksi berupa CT scan yang tercepat, kita lihat anatomi dari otaknya, kemudian kita putuskan untuk melakukan yaitu tadi diversi. Apakah memungkinkan dengan cara perendoskopi atau melalui vipisan tadi yang lebih sering kita lakukan. Berarti harus melihat kondisi sang anak juga kah, Dok? Betul. Ya, kondisi anak juga sangat penting karena kelainan kongenital itu bisa bersama dengan kelainan lain. Itu juga penting ya, yang take home message-nya. Jadi begitu ditemukan hidrus palusus kongenital, maka namanya desainnya ada meleset sedikit waktu trimester 1, kemungkinan ada kelainan lain kan ada juga. Kita harus sambil melihat itu juga. Kalau ada kelainan mayor lagi yang menghambat operasi, maka itu juga salah satu alasan untuk tanda kutip menunda. Namun bukan berarti tidak dilakukan. Tapi kita tunggu kondisi si anak atau bayi itu optimal. Hal-hal apa yang bisa yang terjadi pada sang anak sehingga operasi itu harus ditunda, Dok? Seperti apa? Yang seperti tadi saya bilang, kelainan mayor, misalnya kelainan mayor seperti jantung misalnya, punya kelainan di jantung. Tentu kita harus lebih hati-hati menangani pasiennya. Jadi itu sudah menjadi kompleks. Dan bagian hidrus palusus adalah bagian dari suatu sindroma atau kelainan kongenital yang lain. Baik. Berarti penanganan atau penanganan medis yang dilakukan pada saat operasi ini sendiri melibatkan banyak betul sekali. Banyak ahli di sini, termasuk juga spesialis anak seperti itu. Ketika sudah dilakukan operasi ini sendiri, kemudian Dr. Sutriani sebagai seorang ahli neurologi anak fakultas ini, apa yang setelah dilakukan operasi ini sendiri berarti ada tindak lanjutnya, dokter, terhadap sang bayi ini? Ya, sangat betul itu, Pak Karang ya. Kalau pasien yang mengalami hidrosefalus kongenital, dokter ditunda dulu, ada penelpon yang masuk, ada Rina dari Tabanan yang sudah bergabung. Om Swastiastu, selamat sore Rina. Halo. Swastiastu. Halo. Halo. Silakan Rina. Sudah masuk. Mau bertanya. Sebelumnya terima kasih. Ini informasinya sangat berguna ya bagi saya. Jadi saya ini kebetulan punya sepupu yang baru dioperasi untuk pemasangan selang vipisan ya namanya. Karena kebetulan waktu lahir kepalanya memang besar, lebih besar dari normal. Nah ini saya sebagai saudaranya itu sekedar ingin bertanya, kiranya kalau pemasangan selang ini, tadi kan sempat dijelaskan tentang pemasangannya, terus resiko-resikonya gitu. Saya khawatir kalau selang ini tiba-tiba macet itu gimana ya, kan maksudnya seperti selang-selang ya mungkin maaf seperti selang air di rumah itu kan kadang-kadang bisa macet ya. Saya khawatirnya kalau anak ini selang di kepalanya macet, nanti kepalanya membesar itu atau bagaimana ya.
Terima kasih banyak. Oke, Rina usia saudaranya berapa sih yang melakukan operasi ini sendiri, Rin? Kebetulan ini masih di bawah umur 1 tahun. Berapa? Di bawah umur 1 tahun. Oh. Ini umur 9 bulan. Iya. Nggih. Ini kamantan, Rina? Nggih. Baik, dokter. Mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Rina ini sendiri? Jadi langsung saya jawab. Terima kasih pertanyaannya, Ibu Rina. Ini untuk kekhawatiran setelah operasi. Setelah operasi, apakah bayi itu akan atau alat yang dipasang akan mengalami masalah? Ya, memang yang kita takutkan tadi kan malfungsi, betul. Yang kita pikirkan sekarang adalah bila terjadi alat ini buntu atau selangnya buntu, maka gejala-gejala peningkatan tekanan intrakranial, tekanan otak itu akan terjadi pada pasien. Jadi anak akan mengalami gejala yang tadinya sudah membaik, muncul lagi. Betul tadi disampaikan, salah satunya lingkar kepala yang tadinya sudah menunjukkan ke arah kurva yang normal, menjadi naik lagi. Kemudian sebelum itu terjadi, anaknya ubun-ubunnya biasanya cembung. Kalau misalnya belum setahun, ubun-ubun masih ada. Ubun-ubun akan cembung, kemudian anak semakin rewel, dan bisa kejang, atau mata juga melirik ke bawah, disebut sunset phenomenon. Nah, kalau misalnya itu terjadi, maka kita mencurigai selang itu mengalami masalah. Apabila selang mengalami masalah, maka kemungkinan besar perlu direvisi atau bahkan diganti. Namun kasus ini sangat jarang karena yang pertama prinsipnya adalah selang ini dipasang adalah selang berupa silikon, jadi tidak bahan plastik, jadi tidak mudah untuk mengalami kebuntuan sebetulnya. Tapi memang bisa terjadi secara teori. Nah, itu perlu diawasi dengan baik. Kemudian yang penting dijaga adalah higienenya si anak dan lukanya, lipatan kulit terutama, jangan sampai ada istilahnya risiko infeksi. Nah, kalau terjadi infeksi pada anak secara tidak langsung maupun langsung bisa mengakibatkan masalah pada implan itu sendiri. Terutama pada awal-awal pasca operasi. Jadi prinsipnya adalah setelah dioperasi pun perawatan pasca operasi itu juga penting. Dan nutrisi terutama. Oke, ini mungkin ada hubungannya dengan pertanyaan saya sama Dr. Sutriani ya, pasca operasi ini berarti ada hal-hal yang harus diperhatikan juga, Dok, terhadap sang bayi ini sendiri, sang anak ini. Iya, sangat betul ya. Apalagi baru selesai operasi, di mana luka belum sembuh, itu memang seperti tadi disampaikan oleh Dokter Wisnu. Dokter Wisnu ya. Itu harus dijaga kebersihannya, jangan sampai mengalami infeksi. Kemudian infeksi secara sistemik juga bisa menyebar menjadi infeksi di tempat selang itu, misalnya radang tenggorokan itu jadi bisa, kalau ada infeksi di dalam tubuh di tempat lain, misalnya dalam darah, itu juga bisa menyebabkan terjadinya infeksi pada otaknya kembali dan tentu saja akan berpengaruh terhadap selang tersebut ya, bisa tersumbat seperti disampaikan tadi. Nah, kalau sudah cukup lama, monitoring atau kontrol atau pemeriksaan itu tetap diperlukan rutin itu untuk memantau perkembangan anak. Karena anak sudah mengalami masalah, tentu harus dipantau perkembangannya, distimulasi perkembangannya, dan apabila ada masalah, misalnya ada gangguan seperti adanya kelumpuhan, adanya gangguan yang lain, misalnya gangguan menelan atau ada gangguan bicara, maka itu juga memerlukan terapi dari ahli-ahli yang lain, ahli rehabilitasi medis. Jadi kalau ada kelumpuhan ya mesti di fisioterapi, kalau ada gangguan bicara atau kalau gangguan menelan itu dan gangguan bicara dilakukan speech therapy seperti itu, terapi bicara. Nah, kalau ada yang gangguan-gangguan yang lain memerlukan ahli-ahli yang lain juga, bukan hanya seorang dokter spesialis anak. Dan untuk menjaga nutrisi anak tersebut, terutama nutrisi yang berhubungan dengan perkembangan otak, nah itu juga memerlukan pemantauan ya, memerlukan kontrol ya. Jadi perlu pemberian multivitamin atau juga vitamin seperti DHA dan sebagainya untuk memacu perkembangan otak yang sebelumnya pernah terhambat oleh karena adanya cairan tersebut. Oke, jadi Dok, perlu. Ini monitoring atau kontrol berkala harus dilakukan? Iya, berkala setiap bulan. Baik. Karena harus mengukur kembali lingkar kepalanya setiap bulan juga. Baik, ya. Baik. Sudah ada David dari Denpasar yang juga bergabung sore hari ini. Om Swastiastu, selamat sore David.
Halo. Halo. Nggih, selamat sore Pak David. Silakan, lurus. Oke, Pak. Nggih. Nggih, Pak, ini Pak mau nanya Pak tentang Nggih. topik tadi. Ya. Ini Pak mau nanya saya kapan selangnya itu dicabut ya Pak ya? Nah, kapan selangnya dicabut seperti itu? Iya. Itu Mhm. aja mungkin yang saya tanya Pak. Nggih. Baik, ini kemantan nggih, Pak David nggih. Terima kasih. Baik. Nah, Nggih, Dok, Pak, makasih. nggih, sukses Pak David di Denpasar. Dokter Wisnu. Nah, ini apakah selang yang dipasang pada penanganan hidrosefalus ini sendiri waktu bayi ini kapan bisa dicabut seperti itu? Apakah anaknya sudah dewasa atau bagaimana, Dok? Ya, terima kasih Pak David pertanyaannya. Jadi ini penting untuk diketahui bahwa hidrosefalus kongenital itu adalah yang tadi disebutkan adalah dari awal ada miss di trimester pertama, terjadi perubahan ya. Jadi yang harusnya alirannya lancar menjadi tidak lancar cairan otak. Jadi konsepnya, filosofinya, apabila selang sudah terpasang, selang pipisan, maka selang itu tidak perlu dicabut kecuali terjadi malfungsi atau ada infeksi. Bila terjadi kedua hal tersebut, maka implan yang dipasang pada badan akan berisiko untuk membuat tambahan infeksi atau malah membuat masalah baru pada pasien. Jadi selang ini sebaiknya atau bukan sebaiknya harus permanen ya, selama tidak terjadi infeksi, malfungsi atau perlu revisi diperpanjang seperti tadi. Nah, selang ini cukup aman. Jadi bedanya adalah dan mempunyai tekanan. Ini juga perlu disampaikan. Bila tidak tinggi tekanannya, tidak ada aliran ke bawah. Jadi dia ada katup di sana. Oke. Jadi tidak perlu khawatir akan nanti disedot terus akan habis cairan otaknya, enggak. Dia punya pressure di sana yang perlu disesuaikan. Maka pasien itu atau ANSI anak itu akan mengalami tekanan yang disesuaikan dengan tekanan selang yang normal, tidak tinggi lagi. Demikian. Oke, ini mungkin pertanyaan Bapak David ya di Denpasar ini sendiri, berarti selang tersebut tidak perlu dilepas. Berarti ini sifatnya permanen, Dok? Permanen, Dok ya. Kecuali tidak ada hal-hal yang mengganggu seperti itu. Betul. Baik. Nah, ini kan sang anak akan bertumbuh, Dok. Bertumbuh dalam usia seperti itu, pertumbuhan dalam badannya semakin tinggi. Itu mengganggukan nantinya selang yang ditanam yang dipakai nantinya, Dok? Jadi terima kasih. Jadi misalnya selang itu kan di bawah di bawah sedikit 2 jari di bawah ujung rusuk kita pasang, dia akan tambah tinggi. Nah, si anak tambah tinggi, ukuran selang kan terbatas. Nah, bila mencapai ketinggian yang misalnya jangkung sekali, tinggi sekali, maka selang itu akan lama-lama keluar dari rongga intraabdomen. Ujung selangnya keluar, tipnya, di mana keluar cairan itu kan di ujungnya, di tipnya. Nah, kalau misalnya sudah di luar itu, maka terjadilah penumpukan cairan lagi di otak. Yang tadinya sudah ngalir dengan baik, ternyata dia buntu, seolah-olah buntu. Padahal dia sudah tertarik. Nah, kalau sudah terjadi itu, maka kita perlu diperpanjang, diekstensi. Kenapa tidak dari awal? Ya karena dari awal tubuh anak itu proporsinya kecil. Kita tidak bisa juga terlalu banyak terlalu panjang masukkan selang. Sudah ada ukuran yang standar. Demikian. Baik, ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Pak David ya. Dr. Sutriani berarti mungkin masih ada hubungannya juga. Berarti setelah operasi pemasangan selang berjalan baik, berarti anak tersebut harus tetap dikontrol, monitoring seperti itu ya, Dok ya. Ya harus tetap dimonitoring, terutama kan lingkar kepala itu harus tetap dimonitoring. Apabila terjadi peningkatan lingkar kepala yang ekstrim dibandingkan dengan standar ya, itu standarnya berapa? Standarnya ada grafik yang namanya grafik Milhouse ya. Itu ada grafik itu ada untuk anak perempuan dan untuk anak laki-laki berbeda ya. Jadi ada grafik Milhouse namanya, kita bandingkan. Jadi sesuai dengan umurnya ada lingkar kepala yang normal tertentu, ada rentangnya. Nanti kalau dia ekstrim peningkatannya, jadi terlalu menukik, menyilang istilahnya garisnya, maka kita akan evaluasi kembali, konsulkan kembali ke dokter bedah saraf untuk mengevaluasi apakah ada kebuntuan atau ada masalah dengan selangnya seperti itu. Jadi monitoring untuk selang itu sendiri, untuk hidrosefalus itu sendiri perlu. Di samping monitoring
dan untuk meningkatkan perkembangan anaknya dengan memberikan suplemen tertentu dan sebagainya, seperti itu. Itu untuk anak perempuan dan anak laki-laki itu lebih cepat pertumbuhannya seperti yang mana sih, Dok? Sebenarnya tidak bisa demikian juga, cuman yang mana lebih cepat pertumbuhannya itu grafiknya ada lengkung tertentu ya, jadi itu sudah berdasarkan penelitian. Jadi kalau anak laki-laki rata-rata sekian ininya ini, tapi hampir sama sebetulnya, hampir sama, mirip ya, grafiknya tidak terlalu ekstrim perbedaannya. Cuman kalau kita membandingkan dengan yang normal, maka kalau anak laki kita pasangkan di grafik yang laki-laki, kalau anak perempuan di grafik yang perempuan. Perbedaannya sesuai dengan umur, jadi kadang-kadang lebih cepat di anak perempuan, kadang-kadang lebih cepat di anak laki-laki, tapi tidak terlalu jauh berbeda, mirip grafiknya. Ya. Oke, baik. Kontrol berkala. Nah, ini waktu-waktu yang harus diperhatikan oleh orang tua untuk melakukan pengontrolan itu sendiri, kapan, Dok? Seperti saya sampaikan tadi, itu untuk anak di bawah 1 tahun, minimal setiap bulan harus kontrol untuk memantau itu. Di atas 1 tahun mungkin bisa lebih lama. Tetapi kalau baru habis operasi dekat-dekat 1 tahun itu ya tetap aja perlu tiap bulan ya. Untuk anak yang normal sendiri yang tidak mengalami pasca operasi setelah 1 tahun ya, itu mungkin bisa diukur kepalanya setiap 3 atau 6 bulan. Ya. Jadi pengukuran lingkar kepalanya setiap bulan itu harus dilakukan. Ya, harus dilakukan. Itu sangat penting sekali ya, Dok, ya, untuk mengetahui perkembangan anak pasca operasi ini sendiri. Ya, pasca operasi ya. Baik. Ya. Maaf ya, 18 bulan ya, 2 tahun itu setiap bulannya. Oh, 2 tahun. Ya, usia 2 tahun. Usia 2 tahun. Baik, Ya. Dr. Sutriani dan Dr. Wisnu, kita rehat kembali ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali saat lagi. Baik, silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami. Lain kembali kami buka di 0361894840 dan juga di 0361894841. Hidrosefalus kongenital masih menjadi topik kita di Harmoni Bali sore hari ini. Masih bersama Dr. Wisnu dan juga ada Dr. Sutriani dari Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Nah, lain sudah kami buka kembali. Dok, saya ke Dr. Wisnu. Setelah apa yang menjadi kekhawatiran dari Ibu Rina, kemudian Bapak David ini sendiri, berarti operasi yang dilakukan terhadap anak atau bayi dengan kondisi hidrosefalus ini aman, Dok? Harus dijawab ya dengan tegas. Ya. Jadi operasi adalah bertujuan, harus ada tujuan. Tujuan operasi ini adalah yang membelokkan yang tadinya kondisi anak terus menerus akan kemungkinan semakin tipis otaknya, kognitifnya semakin buruk, bahkan kejang, bahkan menimbulkan kematian. Maka kita bisa belokkan dengan cara mengalihkan cairan yang berlebih itu. Itu pertama. Dan keamanannya ya jelas aman karena sudah dipersiapkan dengan baik. Itu penting dijelaskan pada keluarga, sehingga harapan saya kalau misalnya ada keluarga yang mengkonsultasikan kasus ini ke ahli bedah saraf, sebaiknya mendapatkan informasi dari yang cukup sebelum mendengar dari yang lain, terutama mengkonsultasikan dulu yang terdekat. Jadi keluarga juga harus berkonsultasi kepada dokter sebelum melakukan memutuskan operasi ini sendiri. Informasi yang benar, seperti itu, Dok. Prosedurnya seperti apa, sampai hal-hal yang terkecil pun, seperti mungkin kekhawatiran dari Ibu Rina dan Bapak David juga sudah terjawab di sini. Seperti itu, Dok. Betul. Jadi harus mendapatkan konsultasi yang cukup dan juga pemeriksaan penunjang sebelum memutuskan sesuatu. Jadi kita harus memastikan dulu apa penyebabnya. Apakah hanya kongenital satu saja, hidrosefalus, atau hal lain juga ada menyertai. Nah, semua tata laksana pasien itu individualized, ya, sangat tergantung individu. Seperti tadi disampaikan Dr. Sutriani dengan multidisiplin, ya, itu juga memang idealnya harus dilakukan. Baik. Mendapatkan hasil luaran yang terbaik untuk anak. Baik. Juga bisa kita mengetahui apabila hidrosefalus menjadi kambuh atau selang yang tidak terpasang dengan baik, berfungsi dengan baik, Dok, bisa diketahui? Oke, ditunda dulu, Dok. Ada Pak Made dari Denpasar yang juga sudah bergabung pada sore hari ini. Om Swastiastu, Pak Made. Halo, selamat sore. Halo. Pak Made. Om Swastiastu. Swastiastu. Nggih, durus, Pak Made. Ini yang mau bertanya, kalau seandainya
Nike anak kecil isi cairan kepalanya apakah selalu dioperasi atau ada pilihan lain? Oke. Mungkin Nike kira-kira yang tanyakan. Oke, enten nggih. Kemantan nggih Pak Made nggih. Baik. Mungkin Pak Made juga baru bergabung bersama kita tuh sepertinya. Nggih. Bisa dijelaskan Pak Dr. Wisnu pertanyaan Pak Made? Ya, terima kasih Pak Made pertanyaannya. Jadi pertanyaan adalah apakah semua anak ya, yang dengan cairan otak diproduksi secara normal memang ada di otak. Namun jumlahnya harus seimbang, cukup sehingga tidak terjadi malah penumpukan. Nah, pada kondisi hidrosefalus kongenital, cairan Nike menumpuk sehingga menekan struktur yang harusnya tidak tertekan, yaitu otak itu sendiri. Dan karena anak ini tulangnya masih elastis, ubun-ubun masih buka, maka lingkar kepalanya membesar. Kalau sudah demikian, maka ada point of no return nantinya, sudah besar sekali sehingga kalaupun kita pasang selang, lingkar kepalanya tidak menjadi normal, tapi menetap demikian. Maka jawaban saya untuk pertanyaan itu adalah ya kalau memang menumpuk tekanannya dibuktikan dengan pemeriksaan fisik dan penunjang, maka jalan yang terbaik untuk anak itu adalah dengan melakukan operasi. Oke, baik. Secepatnya gitu ya. Baik, Dok, ini menyambung pertanyaan juga. Ini apakah dengan kasus hidrosefalus ini sendiri dapat dilakukan tanpa pemasangan selang, Dok? Oh iya, terima kasih pertanyaan tadi. Iya. Ya, dengan tanpa selang ini sekarang ada teknologi berupa endoskopi. Jadi tadi pintasan tadi kan dialirkan kelebihan cairannya ke rongga abdomen atau rongga jantung malah kalau misalnya abdomennya bermasalah. Namun ada namanya ETV, namanya endoscopic third ventriculostomy. Jadi apabila kondisi anaknya itu ada namanya success score, yaitu bagaimana kondisi anak dinilai berdasarkan persentase. Apabila scoring itu menunjukkan scoring cukup baik, di atas 50%, 60%, maka kita lakukan. Biasanya pada kasus di mana usia anak setidaknya di atas 6 bulan, tanpa ada infeksi, dan kita lihat dari imaging, kalau bisa dengan MRI kepala, kita pastikan bahwa hidrosefalus ini layak untuk dilakukan endoskopi. Baik. Ketika seorang anak dengan pemasangan selang ini berarti ada hal-hal yang harus diketahui juga oleh para orang tua. Tidak boleh dilakukan terhadap anak tersebut, Dok. Oh ya, sorry, Seperti saya menambahkan. Yang tadi endoskopi tanpa selang berarti? Iya, tanpa selang. Langsung. Tetapi ketika pemasangan selang terjadi, ini ada hal-hal yang harus diperhatikan juga sama orang tua. Ya, setelah operasi pemasangan selang, yang paling penting adalah kondisi luka terutama pada area operasi. Diharapkan tetap higienis, tetap bersih. Kemudian dan yang terpenting status gizi anak itu juga harus baik, dan itu membuat wound healingnya lebih bagus, penyembuhan lukanya sehingga diharapkan bekas lukanya juga tidak nampak, dan mencegah anak ini terutama dari infeksi, karena tadi Dr. Sreni juga sudah sampaikan infeksi baik langsung maupun tidak langsung juga bisa mempengaruhi implan yang dipasang, karena implan ini kan benda asing sebetulnya. Oke, baik. Ini setelah pemasangan selang ini sendiri, operasi ini sendiri, ukuran kepala bayi yang mengalami hidrosefalus ini dapat kembali normal nggak sih, Dok? Jadi begini, tergantung dari pasien datangnya. Maka tadi kita sampaikan dari Lebih awal, cepat? lebih cepat, lebih baik. Begitu baik. dia meleset dari kurva, maka nanti kita bisa catat per bulan, dia akan seperti datar, dia mengikuti kurva yang normal, akhirnya bertemu dengan jalur pertumbuhan lingkar kepala yang normal. Tapi begitu terlalu melenceng, apalagi di koran-koran, di TV, sudah besar, mengangkat leher aja sudah tidak bisa, tidak kuat batang lehernya untuk mengangkat kepalanya, maka tindakan pemasangan selang seringkali hanya berupa paliatif. Artinya paliatif, tidak menyembuhkan, tidak lagi kuratif. Hanya bersifat mengalirkan biar anak tidak kejang, supaya tidak terjadi semakin memburuk kondisinya, hanya seperti itu. Tapi untuk harapan inteligensi, apalagi itu jelas sepertinya akan sangat sulit. Oke, baik. Dr. Sutriani Mahalini sebagai seorang spesialis anak, berarti ini orang tua nih yang perlu diedukasi, mengetahui ini. Bagaimana caranya untuk menilai tumbuh kembang anak yang normal, Dok? Ya, untuk menilai tumbuh kembang anak yang normal, sesungguhnya pemerintah itu sudah menyediakan buku pink istilahnya ya. Setiap ibu yang hamil itu mendapatkan buku pink, di mana buku itu ada monitoring, ada juga di situ catatan-catatan perkembangan dari ibu hamil sampai anak lahir. Jadi pada saat bayi
sudah lahir, di situ ada edukasi di sana di dalam buku pink itu, di mana disebutkan pada usia sekian anak harus sudah bisa, contohnya kepala harus sudah tegak pada usia 3 bulan, bisa duduk pada usia 6 bulan. Di situ sudah ada sebetulnya ya. Jadi itu monitor untuk perkembangan jadi anak, ya. pencapaian dari sang anak itu sesuai dengan usia anak itu sesuai sendiri. dengan usia itu sudah ada. Terus grafik lingkar kepala juga ada, grafik pertumbuhan berat badan juga ada di dalam buku pink. Bisa diukur, dirubah nggak sih dok cara mengukur lingkar kepala anak sendiri dok? Oh bisa. Jadi yang untuk mengukur lingkar kepala itu adalah cari diameter yang terbesar. Jadi meterannya itu harus melalui ini dan melalui bagian belakang kepala yang paling menonjol. Itu diukur saja. Kemudian berapa senti lingkar kepalanya itu sebetulnya kalau secara mandiri juga bisa dilihat di buku pink yang sudah disediakan oleh pemerintah. Jadi kalau periksa kehamilan di puskesmas atau juga di rumah sakit atau di dokter spesialis kandungan biasanya sudah langsung diberikan buku yang berisi perkembangan. Jadi di situ ada semua grafiknya. Nah, yang perlu diingat ketika bayi baru lahir, jangan hanya ingat berat badannya saja dan panjang badannya. Jadi ingat juga lingkar kepalanya berapa. Itu juga harus diperhatikan ya dok. Karena ketika kontrol dilihat lingkar kepalanya agak besar, biasanya akan kita tanyakan waktu lahir berapa ya, karena kita harus membandingkan apakah ekstrim atau tidak pertumbuhan. Baik, Dr. Wisnu, ini waktu kita sangat singkat sekali. Ada closing statement sesuai dengan topik kita pada sore hari ini, hidrosefalus kongenital, yang harus diketahui oleh pemirsa, dok. Silakan. Saya dulu. Iya, silakan. Terima kasih atas kesempatan dari Bali TV yang baik ini untuk mengedukasi masyarakat, pemirsa. Jadi hidrosefalus kongenital adalah kasus yang bisa ditangani dengan baik. Dan yang paling penting adalah deteksi dini. Kemudian penanganannya harus begitu diketahuan harus secepatnya, sehingga peluang anak ini untuk mendapatkan luaran yang terbaik, kognitif yang baik, dan yang jelas bebas kejang dan tekanan intrakranial tinggi juga akan semakin tipis, artinya semakin baik dia. Jadi semakin kita daripada ragu, lebih baik bertanya. Nah, jadi harapan saya supaya misalnya ada pemirsa yang mengalami masalah ini atau keluarganya, harapan mendapatkan konsultasi, misalnya dokter anak misalnya atau dokter bedah saraf misalnya. Yang penting mendapatkan informasi yang jelas, ya, sehingga kita bisa mendapatkan gambaran utuh penanganan ini, dan ini kan titipan anak ini, maka kita harus tetap akan dikawal. Jadi jangan khawatir, buah hatinya akan dikawal. Baik. Yang pastinya Dr. Sutriani mungkin deteksi dini sejak dalam kandungan ini sangat diperlukan ya dok ya. Baik, sekali lagi terima kasih Dr. Sutriani dan Dr. Wisnu sudah sharing. Mudah-mudahan apa yang kita berbicarakan pada sore hari ini memberikan manfaat bagi pemirsa di mana saja berada. Saya Made Sukren Karang, terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi 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 Om.